Saudara sekalian, masalah baptisan Roh Kudus merupakan masalah yang selalu diperdebatkan. Bukan saja di kalangan gereja aliran karismatik, aliran Pentakosta, tetapi juga di luar kalangan ini. Dengan banyaknya pandangan mengenai baptisan Roh Kudus, maka terjadi perdebatan dan polemik yang tidak pernah selesai hingga sekarang. Banyak pandangan simpang siur mengenai pokok ini yang membingungkan jemaat. Untuk ini kita harus menemukan pijakan yang kokoh dari Alkitab untuk memandang hal tersebut, sehingga jemaat tidak dibingungkan lagi. Dan kalau saya jujur, bertahun-tahun saya juga tidak memiliki pijakan yang kokoh jika memandang hal baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang saya menemukan pijakan ini yang mungkin akan bisa menimbulkan resistensi atau penolakan. Tapi mari kita melihat dengan pikiran yang jernih, ya. Jangan prejudis. Ikuti dulu ya, saudara. Nah, untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai baptisan Roh Kudus, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan baptisan itu. Baptisan itu sebenarnya bukan sakramen atau seremonial upacara agama dari agama Kristen. Tetapi sebenarnya ini adalah tradisi Yahudi. Kalau orang-orang non-Yahudi yang dianggap sebagai orang kafir, atau ada istilah goyim, ya, orang-orang yang bukan orang Yahudi, mau memeluk agama Yahudi atau agama Musa, mereka harus dibaptis, harus disunat, lalu ketiga memberikan kurban kepada Allah Yahweh. Nah, baptisan ini dalam bahasa Ibrani-nya tefilah atau tebilah. Nah, saudaraku sekalian, kata ini muncul pada waktu Naaman menyelam di sungai Yordan. Tafal sama dengan baptiso. Nah, pada prinsipnya saudara, ini mesti digarisbawahi bahwa baptisan menunjuk pada kehidupan seseorang yang berkomitmen memasuki cara atau gaya hidup yang baru. Sejak seorang mendapatkan tefilah atau ditafal ini, dia harus meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Itu untuk orang-orang non-Yahudi yang disebut proselit. Nah, adapun baptisan Yohanes Pembaptis, ya, itu penegasan bahwa mereka yang memberi diri dibaptis harus memiliki sungguh-sungguh buah pertobatan yang benar. Rupanya, saudara, baptisan atau tefilah yang dilakukan di kalangan orang Yahudi pada zaman Yohanes Pembaptis itu kehilangan esensinya, kehilangan maknanya. Maka Yohanes Pembaptis ya keluar dari kelompok, golongan, keluarga, komunitas imam. Dia itu anak imam Sakaria. Lalu dia menyerukan pertobatan. Dan orang-orang yang mau bertobat dan menunjukkan kehidupan yang benar dibaptis. Tidak peduli apakah pernah dibaptis atau belum. Bahkan termasuk, saudara, orang-orang Yahudi sendiri yang mau merubah cara hidupnya yang salah. Dan herannya, saudara, Yohanes Pembaptis ini yang keluar dari pakem, keluar dari kebiasaan, keluar dari sistem. Ini kan anak imam mestinya ada di lingkungan imam. Saudaraku, dia pakai baju jubah kulit, makan madu hutan. Ini nyentrik, saudara. Dan menyerukan pertobatan. Dan herannya, orang Farisi, orang Saduki pun menaruh respek. Sampai mereka itu ikut mau dibaptis. Lalu apa kata Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis berkata kepada kelompok tokoh-tokoh agama ini dengan kata-kata yang betul-betul impolite. Ya, tidak sopan. Hai kamu, keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuh, lihat. Jadi
Yohanes Pembaptis melihat kehidupan orang-orang Yahudi tidak benar. Maka Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Miliki cara hidup yang benar. Lalu kepada pemungut cukai dia berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Rupanya juga ada orang-orang Roma yang adalah prajurit-prajurit juga mau bertobat. Lalu kepada mereka Yohanes berkata, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, dengan baptisan tersebut Yohanes Pembaptis mengajak umat Israel, para prajurit-prajurit Roma dan proselit lainnya untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan secara konsekuen dan konsisten. Ingat ya, proselit itu orang-orang non-Yahudi yang mau menganut agama Yahudi, saudara. Kalau orang-orang Muslim, mereka mengenal yang disebut mu'alaf. Ya, mu'alaf. Ini proselit. Jadi Yohanes Pembaptis itu mulai mengarahkan bangsa Israel pada kebenaran yang tulus, kebenaran yang murni, saudaraku. Ini bersentuhan dengan hal-hal yang bersikap batiniah. Bersentuhan, tapi belum batiniah benar. Jadi Yohanes Pembaptis menekan mereka, ya, mendesak mereka, agar mereka memiliki buah-buah pertobatan sesuai dengan tuntutan kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis disebut sebagai utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran yang bersifat batiniah, Yohanes Pembaptis sudah merintisnya atau mempersiapkan jalannya. Yang pertama, orang-orang Yahudi harus terbiasa dengan hal yang keluar pakem atau keluar sistem. Sebab nanti ada seorang pengajar yang bukan anak imam, bukan kelompok rabi, tapi anak tukang kayu. Jadi orang juga siap. Kalau Yohanes Pembaptis bisa, anak imam yang keluar dari pakem, Tuhan Yesus bisa. Nah, mungkin kita tidak pernah menduga ya saudaraku sekalian, ya, bahwa Tuhan Yesus itu waktu membaptis, maaf ya, bukan Tuhan Yesus, murid-muridnya yang melakukan. Sebab di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang kedua, Tuhan Yesus tidak membaptis. Murid-muridnya yang membaptis. Baptisan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu baptisannya Yohanes Pembaptis. Meneruskan. Kelanjutan. Pada waktu itu belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus loh. Siapa yang mau percaya? Belum dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak dikenal. Ini pasti baptisan Yohanes Pembaptis. Dalam nama Yahweh Allah Israel. Nah, setelah kebangkitan, baru ada baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang memberi dibaptis, itu wajib atau suatu keharusan memiliki hidup baru seperti sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, baptisan dalam kekristenan itu lambang kematian, saudara. Seorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang sama dengan anak dunia. Dan mengenakan gaya hidup yang Tuhan Yesus miliki. Jadi orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Itulah sebabnya disebut Kristen, artinya to be like Christ, seperti Kristus. Roma pasal 6 ayat yang keempat tertulis begitu. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bagi orang percaya, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti kesediaan hidup sebagai warga kerajaan surga dengan hukum kerajaannya, yaitu kehendak Allah. Kalau baptisan Yahudi, itu orang-orang non-Yahudi yang menjadi beragama Yahudi atau agama Musa. Orang-orang non-Yahudi. Ya.
yang mau memeluk agama Yahudi atau agama Musa. Disebut apa? Proselit. Baptisan mereka disebut baptisan proselit. Harus disunat dan juga mereka harus memberikan korban. Yohanes Pembaptis membaptis supaya orang-orang menunjukkan pertobatannya. Menunjukkan buah-buah pertobatannya. Jadi sudah agak masuk ke batiniah, tapi belum batinnya. Nah, Tuhan Yesus datang, ternyata yang dibaptis oleh Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis ya, murid-muridnya lebih banyak. Makanya ada orang berkata, Yohanes Pembaptis, lihat itu. Yesus, dia membaptis lebih banyak orang daripada kamu. Lalu Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Yang datang dari atas, di atas semuanya. Ya. Nah, Tuhan Yesus membaptis pada mulanya melanjutkan baptisannya Yohanes. Pasti sama dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel atas nama Yahweh. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, orang-orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya berani masuk dengan cara dan gaya hidup yang baru. Orang yang dibaptis, orang yang rela mati. Mati dari cara hidup yang lama. Mati dari gaya hidup yang lama. Bersedia meninggalkan manusia lama. Hidup dalam hidup yang baru. Seperti hidupnya Tuhan Yesus. Menjadi sulit ya. Ini perjalanan hidup yang sulit. Nah, bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Tentu saja sejajar dengan makna baptisan yang dijelaskan tadi. Bahwa baptisan membawa seseorang kepada suasana hidup yang baru atau cara dan gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Nggak boleh kita artikan lain. Harus tetap dalam tracknya. Pengertian baptisan itu demikian. Dan harus tetap di track itu. Nggak boleh keluar. Nggak mungkin Tuhan menggunakan istilah ini kalau tidak sejajar atau analog. Pasti. Bahwa baptisan membawa seseorang kepada suasana hidup yang baru atau cara dan gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Baptisan Roh Kudus lebih berarti dan lebih mulia dari baptisan yang ada sebelumnya. Dengan baptisan Roh Kudus, umat pilihan Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memasuki dekade baru, zaman baru, yang belum pernah dialami oleh manusia sebelum zaman Tuhan Yesus. Sebab pada dekade ini, pada masa ini, pada zaman ini, Allah diam dalam hidup orang percaya. Jadi saudara, inti baptisan Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya yang diubahkan terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus guna memenuhi rencana Allah Bapa. Jadi, inti baptisan Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya yang diubahkan terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus guna memenuhi rencana Allah Bapa. Rencana Allah Bapa adalah membinasakan pekerjaan iblis. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah manusia sehingga manusia sempurna. Dengan kesempurnaan manusia itu, iblis terbukti berbuat salah. Dan itu sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Dan Roh Kudus berperan untuk membuka pikiran orang percaya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Yohanes 16:13, bahwa Roh Kudus akan menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Dan kebenaran itu memperbaharui akal budi. Roma 12 ayat yang kedua. Yang memungkinkan manusia mengenal kebenaran dan dimerdekakan. Jadi Roh Kudus itu memiliki fungsi yang pertama, mengajarkan kebenaran. Membuka pikiran supaya orang mengenal kebenaran. Sebab dengan mengenal kebenaran, seseorang diubahkan Tuhan. Dimerdekakan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran, the truth will set you free.
Dengan kehidupan yang bertumbuh, maka membuat seseorang menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi corpus delicti. Jika jumlah corpus delicti sudah cukup, maka Tuhan akan datang mengakhiri sejarah iblis. Itulah sebabnya dikatakan bahwa orang percaya itu, saudara, mempercepat kedatangan Tuhan. Ini fungsi pertama. Tidak boleh diubahkan. Tidak boleh diganti. Bahwa Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Bahwa Roh Kudus membuat orang percaya mengalami pembaharuan pikiran atau akal budi yang memerdekakan. Bahwa Roh Kudus menuntun orang percaya kepada kesempurnaan seperti Bapa. Matius pasal 5 ayat 48. You must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab Roh Kudus yang membuka pikiran orang untuk mengenal kebenaran. Orang yang tidak mengenal kebenaran tidak akan dimerdekakan. Tidak mungkin. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua. Roh Kudus memberikan karunia untuk pelayanan. Ya. Karunia yang dibutuhkan untuk membangun jemaat. Karunia-karunia roh itu membangun jemaat. Memang ada karunia yang berguna untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau sudah perhatikan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada rasul-rasul, itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan yang bersifat eksternal. Keluar. Secara ideal, mestinya karunia Roh Kudus bukan untuk orang yang belum dewasa. Tetapi untuk mereka yang benar-benar sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karunia diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan yang besar. Makna karunia. Dalam beberapa gereja telah terjadi penyimpangan sampai penyesatan. Karunia roh diajarkan untuk pelengkap kehidupan pribadi demi kesenangan atau merasa menjadi lebih lengkap. Lebih diurapi Roh Kudus, merasa lebih rohani, lebih dianggap sebagai dekat dengan Tuhan, atau sudah menjadi orang Kristen yang sejati. Saya sudah ketemu seorang pemudi yang berkata, Pak, saya belum bisa berbahasa roh. Saya malu kalau teman-teman saya berbahasa roh. Saya katakan, tidak usah, nak. Tidak usah malu. Minta. Itu pun kalau digunakan. Saudara bisa melihat bagaimana orang-orang merasa bahwa karunia itu bisa menjadi kesenangan. Anda bisa ngerti itu? Jadi seperti game di dalam gereja. Jujur ya? Betul nggak itu? Iya. Terutama di gereja-gereja karismatik, gereja Pentakosta itu. Mengumbar bahasa roh. Mengumbar nubuat. Secara ideal, mestinya karunia roh bukan untuk orang yang belum dewasa. Jadi kalau ada orang yang baru menjadi Kristen lalu seakan-akan dia sudah penuh dengan karunia, harus dicurigai. Something wrong. Tidak gampang itu. Ya. Dua fungsi utama Roh Kudus seperti yang saya jelaskan itu sering dibiaskan atau diselewengkan oleh pikiran orang-orang Kristen tertentu yang tidak mengenal kebenaran yang murni. Bila berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, biasanya yang mereka persoalkan adalah tanda-tandanya. Seakan-akan baptisan Roh Kudus itu sesuatu yang mesti disertai tanda. Tanda fisik. Kadang-kadang tanda-tanda baptisan seperti berbahasa roh dan tanda-tanda fisik lain dipersoalkan dengan keras atau dipersoalkan dengan kuat. Tetapi buah roh yang menjadi tujuan utama hidup kekristenan tidak ditonjolkan. Sebagai akibatnya fungsi utama kehadiran Roh Kudus dalam dunia terabaikan. Dengan cara ini gereja disesatkan oleh kuasa kegelapan. Baptisan Roh Kudus sebenarnya tidak hanya menunjuk suatu momentum. Sebab yang semua orang pahami pada umumnya, hampir semua orang pahami, baptisan Roh Kudus itu menunjuk suatu momentum. Tetapi sebenarnya lebih menunjuk suatu proses. Memang dalam Alkitab mengesankan bahwa baptisan Roh Kudus adalah sebuah momentum. Dalam kitab Kisah Para Rasul beberapa kali mengisahkan hal tersebut. Kisah Rasul pasal 2,
8, 10, dan 19. Hal ini disebabkan oleh karena Alkitab hendak menunjukkan bahwa zaman atau masa Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya sudah dimulai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah para rasul, itu ada 4 peristiwa terkemuka. Di Yerusalem, kisah Rasul pasal 2, di Yudea, kisah Rasul pasal 10, di Samaria, kisah Rasul pasal 8, dan di Efesus, yang mewakili ujung bumi, kisah Rasul pasal 19. Itu ada momentum-momentum di mana Roh Kudus dicurahkan, lalu mereka berbahasa roh. Ya. Atau tanda-tanda lahiriah lain seperti bunyi gemuruh, api gitu. Tapi perlu saya ingatkan bahwa bunyi gemuruh dan api itu hanya di Yerusalem dan tidak pernah terulang lagi. Kenapa hal itu terjadi? Sebab hendak menunjukkan bahwa gereja tidak dibangun di atas dasar apa-apa selain para rasul. Bapak Ibu membaca di kisah rasul ya. Tidak ada yang diurapi Roh Kudus kecuali lewat rasul-rasul atau Paulus. Paulus itu sebenarnya menggantikan Yudas. Kalau saudara membaca Filipus, ya. Filipus di Samaria. Orang hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus tapi belum menerima Roh Kudus. Yang dipanggil Petrus sama Yohanes. Kenapa bukan Filipus? Filipus ini bukan Filipus murid Tuhan Yesus. Ini Filipus penginjil. Harus membedakan antara Filipus penginjil dan Filipus rasul. Hampir selalu Yohanes dan Petrus. Kenapa? Sebab gereja tidak boleh dibangun selain di atas rasul. Itu teliti sekali loh Alkitab. Gereja tidak boleh dibangun selain rasul-rasul. Tuhan berkata, di atas batu karang ini akan mendirikan gerejaku. Ingat. Tidak boleh. Jadi kisah rasul itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Itu pasti hanya para rasul dan Paulus. Tidak ada orang lain yang bisa menumpangkan tangan lalu Roh Kudus dicurahkan. Kecuali rasul-rasul. Kenapa bisa begitu? Supaya menjadi kesaksian sepanjang masa bahkan selamanya. Bahwa gereja Tuhan dibangun di atas rasul-rasul. Saya ulangi lagi ya. Kalau sudah membaca Alkitab, Roh Kudus dicurahkan melalui rasul-rasul. Tidak ada melalui manusia lain. Yang pertama dia mesti murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Betul? Tapi waktu itu kok seperti Roh Kudus tidak bekerja? Karena belum ditabiskan. Belum ditabiskan. Setelah ditabiskan, yang bisa berdoa menumpangkan tangan Roh Kudus turun, itu hanya rasul-rasul. Supaya gereja dibangun di atas rasul-rasul. Tidak dibangun dari siapapun. Jangan sampai ada orang yang bisa mengaku menjadi dasar gereja. Tidak ada yang boleh. Ya. Setelah peristiwa baptisan di beberapa tempat tadi, di kisah Rasul pasal 2, 10, 8, 19. Ya. Selama puluhan tahun, tidak ada kisah yang mengungkapkan mengenai baptisan Roh Kudus lagi. Udah nggak ada. Nggak ada lagi setelah itu. Apalagi di masa Aniaya, udah. Tidak ada tanda-tanda lahiriah. Tidak pernah ada itu. Baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah di dalam atau melalui rohnya. Ini kalimat paling penting. Baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah di dalam atau melalui rohnya. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh hidup sembarangan lagi. Sebab dapat mendukakan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam dirinya. Orang yang menerima Roh Kudus berarti tubuhnya menjadi baitnya. Ia tidak boleh mencemarkan tubuhnya dengan dosa. Ia harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. Ini yang begini kok nggak diucapkan. Kenapa ada hal lain yang lebih ditekankan? Orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang menerima tanggung jawab untuk belajar dan terus dimuridkan agar sempurna seperti yang Allah Bapa kehendaki. Justru dengan menerima baptisan Roh Kudus memiliki tuntutan beban yang sangat berat untuk berusaha menjadi manusia yang berbeda dengan lingkungannya, menjadi manusia yang layak terhisap anggota keluarga Allah.
Selanjutnya, orang yang dibaptis Roh Kudus harus mempertaruhkan hidupnya tanpa batas untuk mengabdi kepada Tuhan. Ingat, fungsi Roh Kudus menyempurnakan dan melengkapi orang percaya dengan karunia untuk melayani. Setelah disempurnakan, diberi karunia untuk melayani. Kalau orang Kristen tidak perlu merindukan baptisan Roh Kudus yang disertai tanda-tanda spektakuler seperti Yerusalem. Kalau Anda orang Kristen, tidak perlu merindukan baptisan Roh Kudus yang disertai tanda-tanda seperti yang terjadi di Yerusalem atau yang di Efesus, Samaria, atau Yudea. Sebab pada dasarnya kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ini kalimat ini agak membuat orang nggak suka. Karena seakan-akan baptisan Roh Kudus itu satu momentum yang luar biasa, yang khusus. Itu dulu ketika gereja ditahbiskan. Secara komunitas, Tuhan mau menunjukkan kepada dunia bahwa ini zaman Roh Kudus. Ini masa di mana manusia bisa bersekutu dengan Allah. Manusia bisa fellowship dengan Allah Bapa. Jadi orang Kristen tidak perlu merindukan baptisan Roh Kudus seperti tanda-tanda spektakuler di Yerusalem. Sebab pada dasarnya kalau seorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu dibaptis oleh Roh Kudus. Yang penting menjadi kerinduan adalah bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan, hidup dalam kesucian yang sejati, dan terus dalam proses pendewasaan atau penyempurnaan. Nah, jadi masalahnya begini, saudara. Baptisan Roh Kudus itu, tadi nanti saya sebut sebagai proses. Kenapa? Apakah seseorang meresponi anugerah keselamatan, meresponi kehadiran Allah dalam hidupnya, itu menentukan seberapa dalam kualitas baptisan Roh Kudus dalam hidup orang itu. Kalau dalam masa-masa tertentu terjadi lawatan khusus bagi umat Tuhan, di mana tanda-tanda spektakuler dinyatakan. Hal itu sebenarnya hanya sebagai peringatan bahwa gereja tidak hidup dalam kebenaran. Bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Orang-orang Kristen sudah duniawi dan mencintai dunia. Jadi ketika ada lawatan Tuhan dengan tanda-tanda yang spektakuler, bukan bermaksud agar orang Kristen mengulangi tanda-tanda spektakuler sebagai tanda baptisan Roh Kudus seperti yang terjadi di Yerusalem atau di gereja mula-mula. Tetapi agar gereja kembali kepada maksud tujuan keselamatan diberikan. Seperti yang terjadi di Azusa Street, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tanggal 6 April 1906 sampai 1915. Jadi saudaraku sekalian, itu ada masa-masa di mana Roh Kudus itu bekerja dengan lawatan khusus. Dengan tanda-tanda spektakuler. Berbahasa roh dan lain sebagainya. Itu tidak bermaksud supaya orang Kristen melestarikan tanda-tanda tersebut. Tetapi lawatan Tuhan itu mengingatkan bahwa gereja telah keluar dari jalur kebenaran. Gereja telah tidak hidup dengan baik, tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Gereja sudah duniawi. Maka Tuhan menghentak mengingatkan dengan tanda-tanda tersebut. Pencurahan Roh Kudus, bahasa roh, nubuat. Tetapi ini bukan hal yang harus diulangi. Nah, ketika Tuhan melawat umatnya di Los Angeles ini, lalu lahir gereja karismatik, gereja Pentakosta. Mereka pikir, saudaraku, bahwa ini loh yang harus dibangkitkan lagi. Ini loh yang harus diulangi. Ini loh yang harus dilestarikan. Gerakan gereja Pentakosta itu menekankan tanda-tanda, tapi kurang memperhatikan tujuan lawatan itu. Tujuan lawatan itu adalah kesempurnaan moral anak-anak Tuhan seperti Bapa. Maksudnya bukan tanda-tanda itu yang mesti ditekankan. Jadi ketika Tuhan mengadakan perlawatan lalu ada tanda-tanda fisik seperti berbahasa roh, ya, seperti mirip Yerusalem, mirip seperti peristiwa Yerusalem, tapi nggak mungkin menyamai. Peristiwa Yerusalem pasti number one. Nggak ada yang lebih dahsyat.
Lalu kelompok orang-orang karismatik, orang Pentakosta ini merasa bahwa Tuhan mengingatkan ini diulangi lagi nih bahasa roh ini. Bukan saya anti bahasa roh loh. Lawatan itu untuk membangunkan, wake up, membangunkan jemaat supaya kembali kepada maksud tujuan kedatangan Tuhan Yesus, mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Manusia harus sempurna, harus jadi corpus delicti, harus mengikut Tuhan Yesus, ikuti cara hidupnya, itu yang utama. Tapi saudara, kalau menurut saya Eropa sudah tidak diingatkan lagi, sudah cukup waktunya. Amerika sempat kan, sekarang juga udah. Yang sekuler saja. Petentang nanti lihat aja di belakang hari. Kamu bukan monyet. Kamu manusia yang satu kali mati. Kamu akan menghadapi kekekalan. Nggak yakin Pak, ya nggak apa-apa. Kalau nggak yakin, resiko ditanggung penumpang. Mobil kita nggak hilang aja kita asuransikan. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak ada ruginya. Sebenarnya yang membuat orang takut jadi Kristen itu tadi itu loh, orang-orang yang naif itu. Kalau jadi Kristen jadi mistik, jadi menekankan hal-hal yang bersifat mistik. Itu padahal yang penting bagaimana moralnya diubah, karakternya diubah. Lalu di beberapa tempat tertentu, di gereja tertentu, kekristenan melembaga jadi agama dengan segala aksesorisnya. Dan seakan-akan para rohaniwan itu menjajah umat. Ya orang-orang sekuler jadi muak kalau ketemu gereja seperti itu. Nah sekarang di kalangan karismatik saya ngomong begini, saya dikira menentang orang karismatik. Dia tidak tahu saya karismatik juga. Kalau di Azusa pernah terjadi hal ini, itu tidak bermaksud kita itu mengulangi apa yang pernah terjadi di Yerusalem secara fisik. Secara fisik tanda-tanda itu. Tetapi supaya gereja dibangunkan. Ayo kita kembali kepada maksud tujuan keselamatan. Allah mau menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Orang Kristen sudah duniawi, sudah mencintai dunia. Itu dibangunkan lewat hal ini. Pada kenyataannya kita menyaksikan tokoh-tokoh Pentakosta tidak sedikit yang jatuh melakukan pelanggaran moral. Di Amerika, jemaatnya pun tidak menunjukkan sebuah kehidupan unggul sebagai anggota keluarga kerajaan surga yang bermoral Allah atau seperti Tuhan Yesus. Gereja-gereja Pentakosta yang lahir dari kegerakan Azusa Street tersebut terpecah-pecah karena terjadi banyak konflik dan pertikaian. Gerakan tersebut di tahun-tahun berikut menjadi suam dan dingin lagi sehingga memerlukan lawatan berikut, ada lawatan lagi. Tidak sedikit kondisi gereja yang mengaku sebagai pewaris Pentakosta menjadi bahan olokan banyak gereja Protestan yang non-Pentakosta atau non-karismatik. Tuh gereja Pentakosta. Tuh pada bekelahi. Tuh pendetanya nyolong duit. Betul nggak? Tuh jadi pelanggaran moral. Sehingga gereja-gereja mainstream, gereja Protestan pun juga tidak merasa perlu harus dijagakan, disiumankan oleh gerakan Pentakosta. Memang kemudian kelompok atau anggota gereja Protestan banyak pindah ke karismatik atau ke Pentakosta. Tapi kalau gereja aliran karismatik Pentakosta tidak benar, waduh, lebih aman balik ke gereja yang lama. Lebih aman gereja yang lama. Sebab gereja-gereja baru yang besar ini justru tempat orang cari nafkah itu. Ya ini masalah saudaraku sekalian. Sekarang kita harus mulai menempatkan baptisan Roh Kudus secara proporsional. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya kepada proses kehidupan berjalan dalam roh atau dipimpin oleh Roh Allah. Jadi begini saudara ya. Kalau Anda mendengar kata baptisan roh, ini revolusi berpikir ini. Ini revolusi teologi di kalangan orang Pentakosta sebenarnya. Ketika Anda tertumbuk dengan baptisan roh, asosiasi Anda, asumsi Anda, jangan direlatedkan, jangan dihubungkan dengan
peristiwa di Yerusalem. Di Yerusalem itu pentahbisan. Kenapa harus ada api? Kenapa harus ada gemuruh? Kan Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air. Yang dilanjutkan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan gak baptis loh. Tetapi yang di tengah-tengah kamu, yang kepadanya aku tidak layak membuka tali kasutnya, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kata api di sini juga harus dipahami dengan benar. Harus ada api untuk menarik perhatian. Buat kita tidak perlu. Kenapa? Yang penting Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa. Amin. Harus ada api. Orang lihat ini loh yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis. Harus ada gemuruh angin. Kenapa? Supaya orang-orang yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem memberikan atensi atau perhatian khusus. Lalu baru mereka berbicara, berkhotbah dalam bahasa asing, lidah asing, saudaraku. Nah, peristiwa yang ada di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 8 di Samaria, Kisah Rasul pasal 10 di Yudea, Kisah Rasul pasal 19 di Efesus. Itu harus ada momentum yang jelas bahwa Roh Kudus telah dicurahkan. Dan saya beri catatan, saudaraku. Di semua mereka itu, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan atau mengenal kebenaran. Bukan orang sembarangan. Kecuali satu di rumah Kornelius. Itu agak penuh tanda tanya. Mereka sudah mengenal kebenaran enggak? Kalau menurut saya, bukan bela ajaran saya. Bukan bela diri. Kornelius takut akan Tuhan dan saleh. Kalau disebut saleh, dia nggak mungkin saleh mendadak. Betul nggak? Dan kalau dia saleh, dia punya landasan kenapa saleh. Berarti dia juga udah belajar kebenaran. Nggak ada orang yang baru kenal Tuhan, langsung jebret, dapat Roh Kudus. Nggak. Anda perhatikan di Kisah Rasul pasal 2, pasal 8, 10, dan 19. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Orang yang tekun dalam pengajaran. Perhatikan. Ini buat saya menarik. Saya bolak-balik buka Alkitab. Kalau you bilang baptisan Roh Kudus, asumsi Anda adalah ini bicara soal masa. Masa di mana Allah berkenan mendampingi manusia dengan rohnya. Masa di mana Roh Kudus diberikan sebagai meterai, manusia bisa berjalan dengan Allah. Makanya kalau seorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibaptis dengan Roh Kudus. Hidupnya tidak boleh main-main lagi. Dengan Roh Kudus kamu harus punya target sempurna. Kalau tidak dibaptis Roh Kudus, tidak perlu kamu sempurna. Karena kamu tidak mungkin bisa sempurna. Ini bikin susah hidup kita. Kalau orang tuamu miskin, lulus SD, cukup. Kalau orang tuamu kaya, dia bisa menyekolahkan kamu ke London, ke luar negeri. Ya Anda harus kerja keras. Roh Kudus yang ditaruh itu memberikan kepada kita kemungkinan untuk sempurna seperti Bapa. Dan setelah itu Anda harus mengambil bagian dalam pelayanan. Anda harus all out buat Tuhan. Sekarang orang duniawi lalu pengen berbahasa roh. Rata-rata bahasa rohnya palsu itu. Sungguh palsu itu. Kejiwaan saja itu. Nggak ada manfaat, nggak ada fungsinya. Yang ada malah kesombongan. Dan damai semu. Seakan-akan dia sudah punya Roh Kudus. Kalau ada lawatan-lawatan Tuhan di beberapa masa, itu bukan bermaksud supaya karunia-karunia roh seperti berbahasa roh khususnya. Atau di abad ketiga itu Montanus namanya. Itu ada aliran yang menekankan karunia berbahasa roh ini, saudaraku. Ya, bukan bermaksud supaya tanda-tanda itu dibangkitkan kembali. Oh, teruna-terunamu akan bermimpi, akan berbahasa roh. Itu kalau orang-orang karismatik bangga banget dengan hal begitu. Lawatan itu untuk mengingatkan bahwa gereja telah keluar dari jalannya. Gereja duniawi. Gereja lupa di mana rumahnya. Langit baru, bumi baru. Gereja lupa visi Bapa sempurna seperti Tuhan Yesus. Gereja lupa bahwa harus menggenapi rencana Allah. Yaitu menjadi corpus delicti. Roh Kudus diberikan bukan untuk nganggur, untuk kerja. Tapi tidak mungkin Roh Kudus bekerja kalau kita tidak bekerja keras.
Bicara soal baptisan roh, Anda punya asumsi, ingat, jangan ke tanda-tanda spektakuler, tanda-tanda berbahasa roh. Bicara soal baptisan roh, itu bicara soal masa, zaman, di mana Allah berkenan diam dalam diri manusia, menjadi meterai, supaya orang percaya, masuk kepada kesempurnaan. Ini nggak gampang merubah ini. Saya pun juga sebenarnya, waktu menulis ini juga saya, kok selama ini salah ya. Ini bukan asal ngomong. Kalau dulu kita bingung loh, baptisan Roh Kudus itu gimana ya? Bingung kita. Terus terang kita bingung. Kita nggak bisa jawab. Jadi sekarang kita harus mulai menempatkan baptisan Roh Kudus secara proporsional. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya kepada proses kehidupan berjalan dalam roh atau dipimpin oleh Roh Allah. Ini berarti orang percaya harus berusaha untuk merubah karakter agar dapat berjalan seirama dengan Tuhan. Ya. Ini menghilangkan unsur mistik sama sekali dalam gereja. Kalau menjelaskan ini. Orang percaya yang harus menyesuaikan diri dengan Allah. Bukan sebaliknya. Ini berarti suatu perjuangan untuk menjadi sempurna. Dan memang inilah maksud Roh Kudus diberikan. Agar kita sempurna menjadi corpus delicti. Jadi, orang percaya pasti memiliki Roh Kudus yang menempatkan dirinya dalam perjuangan dikembalikannya ke rancangan semula Allah, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yang susah dijelaskan, baptisan Roh Kudus itu, saudaraku sekalian, itu ternyata juga bagian dari proses. Bagian dari proses. Jadi kalau saudara mendengar kata baptisan Roh Kudus, Anda harus melihat posibilitas, kemungkinan, peluang orang menjadi sempurna oleh pertolongan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah di dalam atau melalui rohnya. Ini maksudnya. Nah, kesulitannya adalah sama seperti begini, saudara. Kalau dulu kita memahami, orang yang lahir baru itu orang yang terima Yesus pada waktu KKR, lalu mengikuti doa pendeta, lalu dia lahir baru. Tapi itu belum menerima baptisan Roh Kudus. Karena belum berbahasa roh. Coba. Ngerti nggak maksudnya? Begitu tuh dulu. Kalau sekarang kita harus berpikir tidak begitu. Ketika orang terima Tuhan Yesus dengan tulus walaupun belum sempurna, Roh Kudus sedang berkarya dalam diri orang itu. Dia masuk possibility untuk menjadi seperti Allah atau sempurna seperti Bapa. Dan Roh Kudus sebagai fasilitas yang disediakan. Dia masuk masa ini. Masa penggenapan. Di mana Roh Kudus diberikan supaya seseorang bisa bersekutu dengan Allah di dalam dan melalui rohnya. Nah, setelah dia mengaku menerima Tuhan Yesus. Kapan dia lahir baru? Misteri. Kapan dia punya iman? Misteri. Karena iman datang dari pendengar oleh firman Kristus. Jadi ruwet ini. Selamat ruwet. Karena gini saudara. Manusia hidup bukan hanya tapi dari tiap rema. Iman datang dari pendengaran oleh rema. Sama. Bukan logos. Nah, yang jadi rumit begini. Ketika saudara mendengar firman di gereja ini, Anda baru terima logos, bukan rema. Sometimes bisa sekaligus, saya tahu. Tapi ketika Anda memiliki understanding, Anda nggak cukup dengan satu ayat. Anda nggak cukup dengan satu khotbah. Saudara harus membangun konstruksi berpikir dari logos. Dan akan lahir rema-rema lewat perjalanan hidupmu. Terutama lewat segala sesuatu yang terjadi. Karena Allah terus bekerja dalam segala. Mendatangkan kebaikan itu pertumbuhan. Manusia hidup bukan hanya you bisa hidup oleh rema. Kapan? Ketika kita menjalani hidup. Dan kita mendengar Tuhan berbicara. Kita ngerti kenapa banyak orang sekolah teologi tinggi-tinggi. Kelihatannya agung tapi mata duitan. Kelihatannya agung tapi tidak menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Dia punya logos,
Itu pun belum tentu benar. Lalu mereka tidak pernah menerima rema dengan baik. Nah, inilah yang membuat orang lahir baru jadi ruwet kan. Tapi yang saya pahami ini. Anda bisa lihatnya orang-orang hebat. Pemimpin gereja hebat. Tapi kita lihat hidupnya tiap hari. Kok gitu dia? Egoisnya. Merendahkan orangnya. Merendahkan orang. Kalau sama orang kayak dia lebih tinggi. Tuhan Yesus tidak punya karakter itu loh. You have to be like Him. Like Christ. Like Jesus. Rema itu baru orang lahir baru dan mengatakan, Tuhan, aku memilih Engkau. Engkau termulia. Aku rela tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Tapi jangan aku tidak punya Engkau. Aku mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Aku tidak mau mendukakan Engkau dalam segala hal. Itulah orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus tidak sia-sia. Saya bandingkan lagi dengan gambaran ini. Ini tanah liat. Berharga nggak sudah tanah liat di tangan Tuhan? Berharga nggak tanah liat di tangan Tuhan? Berharga tidak tanah liat di tangan Tuhan? Berharga. Tapi kalau tidak menjadi bulat, dia masih begini terus dari sampah. Garbage. Berharga di tangan Tuhan. Amin. Tapi kalau 70 tahun kamu bandel, kamu tidak berubah, aku tidak kenal kamu. Jadi tidak berharga lagi. Nah ini proses bukan? Nah baptisan Roh Kudus itu posibilitas, kemungkinan manusia menjadi sempurna. Karena Roh Kudus itu memimpin orang itu. Nah kalau diselewengkan dengan momentum, tanda-tanda, bahasa roh. Saya bukan tidak berbahasa roh, saya berbahasa roh. Nah tidak mudah menjelaskan ini kepada jemaat. Karena selama ini disimplifikasi. Disederhanakan. Maju ke depan, duar lahir baru. Dengan mulut mengaku hati percaya. Aku udah punya hati percaya, mulut udah ngaku. Mulut mengaku, kedengaran hati percaya. Harus kelihatan. Dalam perbuatan. Mulut mengaku bisa. Hati percaya, tidak mudah. Cara hidupmu menunjukkan isi hatimu. Kalau engkau tidak segenap hati mencintai Tuhan, mau hidup suci, rela berkorban apapun, engkau belum mencintai Tuhan. Dan pada kenyataannya banyak orang tidak mencintai Tuhan. Mulutnya percaya, hatinya tidak. Percaya itu pisteo yang artinya menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, Anda harus hidup seperti Dia hidup. Kalau saya berkata kepada seorang, kau percaya padaku? Percaya. Duduk. Bangun. Tiarap. Dia harus nurut. Nah Tuhan berkata ikut aku. Ikut cara hidupnya. Anda belajar nggak cara hidupnya? Kalau tidak Anda nggak percaya. Belajar tapi tidak melakukan. Anda tidak percaya. Mulut mengaku. Hati percaya. Nggak mungkin dong seorang pria berkata I love you. Terus yang perempuan berkata kapan kita nikah? Nggak usah, yang penting I love you. I love you. Terus yang perempuan bilang, tapi aku minggu depan mau ulang tahun. Hadiahnya apa? Oh, enggak usah pakai hadiah. Yang penting I love you. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan? You have to prove that you love her. Anda kalau mencintai Tuhan, Anda juga membuktikan cinta itu. Jadi karena disimplifikasi, kita semua anak Tuhan. Anak Tuhan bukan sebutan. Kalau kelakuanmu belum seperti Bapak, kamu belum anak Tuhan. Makanya kalau kamu menyebut Allah Bapa, hendaklah kamu ketakutan hidup di dunia ini. Lah, gampang kamu anak Tuhan. Sekarang tambah lagi, kamu pemenang. Berkelahi kagak bisa menang. Itu ayat hanya untuk orang-orang Roma yang berjuang demi imannya, bukan untuk orang Jakarta. Kecuali kamu punya iman seperti jemaat Roma, baru ayat itu untuk kamu. Jadi penipuan luar biasa di gereja-gereja ini. Terutama gereja-gereja besar hari ini yang kaya-kaya. Yang begitu mudah berkata, kamu luar biasa. Katakan sebelahmu, kamu luar biasa. Itu menipu. Kamu luar biasa. Padahal dia kerja, dia nyolong, dia korupsi. Pembantunya diinjek-injek. Luar biasa. Malaikat kalau ada bilangin, dia tidak luar biasa. Enak loh. Jadi Anda ini ya, jangan merasa sudah tenang.
Yuk kalau ketemu Tuhan, Tuhan bisa nangis lihat cara hidup yuk. Anda belum mencintai Tuhan dengan benar. Dia memberi nyawanya untuk kita. Anda kasih apa untuk Tuhan? Bukan duit, ketaatanmu. Kita baru bisa nyanyi, prakteknya juga belum kali. Orang percaya harus dewasa, artinya percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan sebagai baptisan bagi gerejanya. Ngerti nggak? Gerejanya sudah menerima baptisan. Tergantung bagaimana kau meresponi baptisan itu. Amin. Baptisan itu diberikan secara komunitas. Tergantung bagaimana individu meresponi baptisan itu. Dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, yang penting bukan karunia-karunianya, tetapi bagaimana berjalan dengan Tuhan untuk memperoleh buah roh. Maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa lebih dari semua ini, kejarlah. Sungguh-sungguh memburu, bukan memburu itu. Memburu buah roh. Dan usahakan kau memiliki karunia-karunia roh. Betul. Tetapi karunia roh pasti diberikan sesuai dengan kebijaksanaan dan kedaulatan Allah. Ya saudaraku. Tidak usah ngotot. Orang percaya harus bekerja keras. Menggunakan akal budi yang dipimpin Roh Kudus guna dapat mengerti firman Tuhan. Tanpa kecerdasan dari pengertian terhadap firman Tuhan, seseorang tidak dapat berjalan seiring dengan Tuhan. Jadi begini saudara. Tuhan itu cerdas. Dan seseorang harus cerdas supaya bisa berjalan dengan Tuhan. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, Petrus mengatakan begini. Engkau Mesias anak Allah yang hidup. Betul nggak? Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang bicara Petrus. Allah Bapa memberikan wahyu. Betul nggak? Anda bisa mendapatkan wahyu oleh Roh Kudus. Anda mengaku Yesus Tuhan. Tapi setelah Petrus mengatakan itu, Tuhan Yesus berkata, aku mau ke Yerusalem dan mati di sana. Terus Petrus berkata, enggak ya. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Allah tidak akan sekali-kali takkan menimpa engkau. Pakai nama Allah loh Petrus. Jadi wahyu untuk mengaku Yesus anak Allah itu bisa. Karena Roh Kudus. Tidak seorang pun bisa berkata Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus. Tapi understanding tidak bisa diberikan wahyu. Dia harus bekerja keras. Dia harus belajar untuk memperbarui cara berpikirnya. Tidak bisa diterima dengan mudah dalam atau melalui wahyu. Harus belajar Pak. Kalau orang-orang ini yang mistik ini jadi pinter lewat wahyu. Nggak bisa. 1-2 kali dapat wahyu. Tapi selebihnya kamu harus kerja keras. Nah saudaraku. Jadi orang percaya yang dewasa. Percaya Roh Kudus sudah dicurahkan sebagai baptisan bagi gerejanya. Sudah. Aku percaya ada baptisan Roh Kudus. Artinya ada posibilitas. Ada kemungkinan aku berjalan dengan Tuhan. Dan menjadi sempurna. Amin. Sudah ada itu. Tidak mungkin orang bisa menyebut. Tuh Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Betul? Dan Roh Kudus itu bukan hanya memberikan pewahyuan, tapi memimpin kepada segala kebenaran. Dia akan menuntun kamu untuk mengerti kebenaran. Makanya kamu harus kerja keras. Baca Alkitab, belajar. Roh Kudus akan menolong kamu. Makanya tadi saya katakan, Kisah Rasul pasal 2, pasal 8, pasal 10, pasal 19. Baptisan Roh Kudus itu tidak diberikan kepada orang jahat. Hanya kepada orang-orang yang tekun, yang saleh. Yang punya wadah yang benar. Ngeri saudaraku? Itu hebat loh. Itu hebat. Ini akan jadi revolusi besar saudaraku. Pak, tapi Bapak setuju nggak kalau baptisan, tanda awal baptisan Roh Kudus itu bahasa roh? Saya setuju. Tetapi secara komunitas. Karena faktanya memang mereka berbahasa roh. Tapi secara individu nanti dulu. 9 karunia tidak harus semuanya punya. Nggak ada ayat firman Tuhan begini. Tapi tanda yang satu ini harus ada. Saudara harus tahu di Yerusalem orang bukan hanya berbahasa roh. Lidah asing. Lidah asing. Kisah Rasul pasal 2 itu lidah asing loh. Bukan berbahasa roh. Lidah asing. Kalau mesti sama. Mesti ada api. Harus ada gemuruh juga. Nggak boleh cuma bahasa rohnya doang nih. Tanda awal. Tanda awal secara komunitas. Jadi kalimat bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh, saya setuju.
secara komunitas atau secara gereja. Tapi kalau secara pribadi, saya jawab nanti dulu. Bukan tidak atau ya, nanti dulu supaya aman. Kalau orang masih nekat, silakan. Tapi pengertian saya sebagai seorang pengajar dengan sederetan pengalaman dan ilmu yang saya miliki, saya mesti ngomong begini. Tapi Pak, Anda melanggar doktrin. Ya Alkitab begini ngomongnya. Tapi kalau saya harus ngikutin ya, sementara saya ikutin tapi saya munafik loh. Tapi kalau saya jujur ngomong, nggak begitu loh. Kalau orang Pentakosta kan yakin harus berbahasa roh. Nggak punya bahasa roh, nggak punya Roh Kudus. Maksud lo, bahasa roh itu dari 9 karunia 1 di antaranya. Kenapa nggak mujizat? Kenapa nggak iman? Kenapa nggak marifat? Nah pada waktu itu untuk verifikasi bahwa Roh Kudus curahkan harus ada bahasa roh. Nah sekarang Anda pakai logika saja ya. Logika saja. Logika ya. Anda berbahasa roh di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Di zaman sekarang ini. Dianggap gila. Salah satu ciri kebenaran. Mau dengar? Fleksibel dan dinamis. Agama yang tidak fleksibel dan dinamis. Ketinggalan zaman, maksa diri, kuno, kampungan. Ngerti nggak? Kalau ikut Tuhan Yesus harus pakai jubah seperti Tuhan Yesus. Sekarang orang pakai rok. Anda bisa ngerti maksudnya? Wah kalau begitu nggak ada aturan pakai baju ya kita pakai celana dalam aja keluar rumah. Kayak orang Eropa lagi musim panas. No. You harus tahu the Lord is my law. Tuhan itu hukumku. Maka kamu harus menampakkan diri secara bijaksana dimanapun kamu berada. Betul nggak? Fleksibel. Kebenaran itu fleksibel. Kalau mesti bahasa roh, kayaknya logikanya saja jadi aneh loh. Amin? Oh masa bodoh? Nggak bisa bro. Makanya ada keyakinan begini, nggak boleh. Ada Kristen yang tidak boleh nyumbang darah. Nggak boleh terima juga darah. Biar apapun yang terjadi, kecelakaan mau mati-mati. Nggak fleksibel bro. Betul nggak? Nggak boleh menyembah. Nggak boleh hormat bendera. Kalau hormat berarti menyembah. Hormat sama menyembah beda. Mesti ngerti kebenaran. Ini orang Pentakosta juga. Kalau ke orang mati, nggak boleh berdiri begini. Berarti menyembah. Menyembah itu you belajar dari Alkitab dulu. Menyembah itu apa? Pasti yang you pikir itu orang kafir. Punya penyembahan. Yang begini namanya menyembah. Alkitab menyembah itu proskuneo. Memberi nilai tinggi. Anda berkata, aku menyembah engkau ya Allah. Hatimu nggak memberi nilai tinggi. Kamu nggak menyembah loh. Nah kalau saya di depan peti orang mati, saya begini. Nggak masalah. Aku nggak menyembah. Aku menghargai yang meninggalnya orang yang dicintai mereka. Aku menghargai yang hidup. Yang hidup aja menghargai. Kalau nggak menghargai, bungkus sampai koran. Paham saudara? Saya lihat itu pendeta-pendeta kadang-kadang tropobi gitu. Nggak usah kita sopan santunnya. Bagus. Jadi kesannya kita ini liberal. Kan ada aktivis nih. Waktu saya datang, keluarganya kan bukan orang Kristen. Harus ikut kui gitu ya. Dung-ceng gitu. Pak, saya harus ikut gimana? Nggak enak. Nggak apa-apa. Kamu tidak menyembah. Kamu menghormati dengan cara begitu. Isinya di sini. Lakukan. Terus dia ikut gitu. Terus jongkok mulu. Nggak masalah. Jadi pengertian kebenaran itu akan memerdekakan. Buat seorang tidak duniawi. Jadi rohani. Bertumbuh menjadi sempurna. Mereka akan bertumbuh dalam kesempurnaan. Memindahkan hati ke surga. Dan nyata-nyata menjadi garam dan terang dunia. Bahasa roh dan karunia-karunia lain. Tidak bisa menggantikan kerja keras. Karunia roh memiliki tempat yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Khususnya dalam pelayanan. Tetapi kerja keras itu bagian yang juga penting. Yang harus dipenuhi orang percaya. Amin.